Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Gocin, hari ini kita akan bahas tentang perburungan. Burungnya tentu jenis burung yang sangat populer di Indonesia. Itu mana pasti tahu, yaitu burung murai batu. Dan gue baru tahu juga temen gue ini punya sekolah murai batu. Kita mau tanya, kita kulik tentang apa itu sekolah. Murai di sekolah ini kan. Oke, bersama apa kabar? Baik Om, sehat, alhamdulillah. Namanya Selamat, panggilan Slam. Nama keren ya. Keren Slam. Aduh. Dia ternak dan punya sekarang udah berapa bulan ini ya? Berapa bulan ini ya? Baru 3 bulan Sekitar belakangan. berapa bulan ini membuat namanya sekolah murai batu. Yo. Ini memang burung perlu disekolahin. Yo, jadi gini, kalau jenis burung murai batu itu kan Ya. memang masuk jenis burung kicau ya. Kicau. Jadi dia punya kecerdasan yang bisa menirukan suara burung lain. Oke. Nah, ketika dia mendengarkan suara burung lain, dia tiru tuh. Oke. Nah, ketika banyak suara burung yang didengar sama dia, nanti dia berkicau-kicau seperti burung itu, susunannya. Nah, yang dinilai kalau di murai batu itu Karena dilombakan. ada ya kan? dilombakan. Nah, keindahan suaranya itu. Ah. Jadi variasi campuran dari berbagai jenis burung kicau yang ada di kita, endemik kita atau yang jadi impor. bukan sekedar suara standar murainya, Iya, tapi betul. murai itu harus dikasih apa namanya istilahnya Tambahan tambahan suara lain. suara dari berbagai jenis Burung yang lain. burung. Ya, betul Om. Oh gitu. Jadi orang yang kesini sekolahnya ini tiap bulan atau tiap hari atau gimana? Sistemnya gimana sih? Jadi gini, di sini ada 3 sebenarnya Om. Kita ada 3 servis jasa ya, maksudnya ada jasa yang kita tawarkan ke teman-teman kicau mania. Pertama itu perawatan murai trotol. Jadi murai dari anak nih. Makan. Ya. 2,5 bulan sampai 3 bulan biasanya disekolahkan di sini sampai nanti dia bisa bersuara secara lantang, secara jelas itu di usia 9 sampai 10 bulan. Oke. Bahkan ada yang mungkin sampai 1 tahun tergantung teman-teman juga mau berapa lama. Yang itu yang pertama yang murai trotol. Jadi Ya. sekolahnya di sini antara 6 sampai 7 bulan lah. Oke. Nah, yang kedua itu murai-murai yang mabung. Jadi murai Oke. dewasa atau murai yang muda sedang proses ganti bulu. Ganti bulu. Nah, itu kita terima juga di sini karena burung murai itu bisa menerima dengan maksimal suara burung lain ketika dia istirahat. Istirahatnya ini ketika dia ganti bulu, Om. Malah lu kasih pelajaran tuh Nah, ketika istirahat itu. ya, dijejelin lah. Dijejelin. Nanti dia terrecord di memorinya itu ya Hal yang baru lagi. Baru lagi. Oke. Jadi ketika dia sudah selesai ganti bulunya itu rapi bulu-bulu baru. Ah. Nah, dia sudah terekam tuh suara-suara burung yang dia Oke. dengar di sini gitu. Nanti itu yang dia keluarin, itu yang dia bawakan. Ketika dilombakan Ketika gitu ya. dilombakan. Nah, terus yang ketiga, Yang ketiga itu burung-burung yang macet, burung yang rusak, burung stres, itu udah kita ada stres. juga. Jadi treatmentnya berbeda tentunya dengan burung trotol, dengan burung yang mabung itu beda. Ya itu khusus ya. khusus ada penanganan beda. Iya. Harganya berkisar berapa sih? Kalau di sini kita start ya teman-teman mungkin masih terjangkau lah harganya di kita biayanya 350 sampai 450 ribu lah sebulan. Per bulan, satu Iya, bulan. Itu satu bulan. kita taruh di sini aja atau kita bolak-balik? Taruh di sini. Kita taruh sini nanti kalau dia sudah ini kita report setiap bulan nih. Ada perkembangannya. Perkembangan begini, lo mau ambil, Ya, mau lo terusin silakan. Atau kita anggap nih udah lulus nih. Oke. Nah, 6 bulan, misalnya 7 bulan sampai 1 tahun misalkan udah lulus nih. Silakan Bapak mau diambil atau diterusin. Oke. Ada juga yang bilang udah terusin aja Mas sampai 1,5 tahun. Atau mau dites dilombain di situ nggak apa-apa katanya. Ya, Karena monggo. awalnya memang belum resmi menampung itu ya 3 bulan ini kan secara resminya. Sebelumnya kan udah biasa juga lah. Sudah biasa. Sudah biasa menerima tampung. Nah, menariknya begini. Ini kan nggak ada sekolahnya, nggak ada pelajaran. Enggak ada formal ya. Ini kan pasti karena pengalaman. Iya. Karena pengalaman. Nah, maksudnya mulai kapan lu suka burung? Jadi saya pribadi itu suka burung kicauan sejak saya kuliah Om. Jadi 2003-2004 itu saya udah suka. Kalau dulu saya kecil karena bapak senangnya perkutu, saya ikutnya perkutu. Cuman saya beralih aliran nih ceritanya nih. Saya mau memberontak nih, orang perkutu. tua ya kan? Dikira orang tua lu katanya. Akhirnya pas ketika saya kuliah itu 2003-2004
mulai dari burung kicauan tuh kenari Om. Oh, kenari. Kenari, terus kenal murai batu di 2005-2006. Wow. Dan mulai tekun untuk apa namanya ke arah Ternak dan lomba lomba. murai itu 2013 Om. Baru 2013 mulai Ya, nih. alhamdulillah 2013 kita mulai ternak, kita gabung sama Joey sama teman-teman juga, Ya. namanya Pitung 21 Jakarta. Itu bird farm kita khusus murai batu. Ya khusus ternaknya. Ternaknya Ada di Pesanggerahan Om. Pesanggerahan. Ya, Bahasa ini yang ngomong ternaknya nanti nih. Kita ngomong sekolahnya dulu nih. Sekolahnya Mereka dulu. sekolah dulu, nanti kita main di sono. Dan Iya. situ ada berapa? Ini kita kasih ini dulu. Ada berapa itu? Pasang. Untuk yang di sana Om, murai batunya ada 2 tipe ya Om. Ada 2 tipe. Yang Oke. satu tipe burung yang memang untuk kita lombakan, burung Ya. lapangan lah, Ya. anggaplah murai lokal Sumatera lah. Itu ada sekarang kita kurangi jadi sisa 5 pasang. 5 pasang. Selebihnya ada 23 pasang itu murai ekor panjang semua. Ekor panjang semua. Ya. Jadi memang nanti kita arah ke depannya itu Nanti fokusnya ekor panjang. Oke. Gitu. Kita balik lagi ke sekolah aja itu biar kita nextnya kita akan bahas itu. Siap, Nah, siap. sebetulnya kenapa lu kepikiran membuat apa namanya sekolah murai. Iya. Biasanya kan orang rahasia gue lah kenapa gue bikin karena lu pasti kenapa lu mau berbagi ilmu ini. Ini kan Iya. bagi-bagi ilmu kasarnya. Jadi awalnya gini Om, sebenarnya saya main murai kan, awalnya Ya. main murai, terus kita juga uji coba, kita murai batu kita supaya murai suaranya bagus, harus diisi kan, di master dengan suara burung-burung lain. Nah itu pengalaman saya selama main murai batu itu, ya kita coba ganti-ganti gitu, masteran ini, ternyata hasilnya begini, oh kurang bagus, kita sempurnakan. Ketika saya sudah dapat di formula yang bagus, ya saya sampai sekarang nih masteran saya ada 20 lebih Om, dan masing-masing juga punya karakteristik yang berbeda-beda gitu. Nah akhirnya saya berpikiran, udahlah kita ada tempat segala macam, ada lahan ya misalkan, udahlah kita coba tawarin ke teman-teman, siapa tahu ada yang mau gitu. Kita udah punya formula mastering, punya trik juga, punya pakem lah, Ya, tapi pakem gini, sendiri. yang gue heran adalah kenapa lu mau berbagi? Biasanya kan rahasia, biar lu juara terus gitu. Kan lu juara udah sering dong. Juara ya alhamdulillah Om, udah beberapa kali, ya lomba nasional pun pernah gitu. Ya. Dan beberapa lomba di pinggiran juga sering. Ya. Nah kita pengen karena murai itu seni ya Om, jadi Seni, ya. bagian dari seni. Ya. Kalau saya senang murai yang suaranya bagus seperti apa sih? Ah, Nah kan kita melihat pakem di lomba juga kan kita bawa ke sini Om. ya. Pakem di lomba adalah murai yang tipenya ngerol nembak. Nah cuman variasinya kan tergantung selera kita dong. Ya. Kalau saya suka murai yang suaranya ngerol nembak dan variasinya cenderung tajam dominan. Ya. Ada orang yang senengnya dominannya dia kasar suaranya, ada Ya. suaranya bulat. Nah itu kan berbeda-beda masing-masing. Ya. Kalau saya seneng suaranya tajam. Nah ketika saya udah dapat formula itu bagus menurut saya, tapi belum tentu menurut orang lain. gitu. Makanya yuk saya share nih ke teman-teman, saya punya formula kayak gini. Yuk saya punya burung-burung master seperti Ya. ini. Teman-teman menerima apa enggak? Ya. Ternyata animonya bagus, Om. Baru banyak. 20 udah 17 ekor. Om. 17 ekor yang di TV dia. Jadi Dan rata-rata Om itu pemain lomba dan orang-orang rumahan gitu. Iya. Orang-orang rumahan yang kita nggak nyangka gitu. Iya. Sampai ada pensiunan pilot Garuda yang nyekolahin burungnya 2 di sini. Iya. Padahal dia bukan orang yang suka lomba. Padahal cuma untuk nikmatin sendiri ya. Saya kadang-kadang memang gue bingung, gue bukan orang yang telaten ya. Gue suka burung, tapi kalau untuk murai gue terus terang gue dikerodogin gitu, kayak nggak ini gitu. Tapi ternyata memang ya harus begitu agar ada treatment tersendiri lah untuk khusus betul. khusus yang untuk murai itu memang harus begitu makannya. Dan sebetulnya yang dipelajarin di sini itu apa tuh burung? Ya, jadi kalau di sekolah murai batu di sini namanya Pamulang Bird Mastering ya, sesuai dengan yang ini. Pamulang Bird Mastering. Master di daerah Pamulang. Om. Pamulang, perumahan apa ini lupa tadi? Perumahan Gria Mulia. Gria Mulia. Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan. Iya, IG-nya ada IG-nya. IG-nya belum. Nanti saya buatin. Nanti buatin. Karena baru. Tapi dicari ketemu kok tadi. Nanti Dicari ketemu. Tadi Google masuk ada map-nya ya. Iya.
Apa yang di sini nih? Ya, jadi kita punya kurikulum juga, Om. Kurikulum wajib. Jadi Wajib. hari pertama masuk, Iya. itu ada? Ada. Minggu pertama kali atau? Ada. Jadi yang basic ya, ada yang basic, terus nanti ada yang tambahan-tambahannya. Ya. Yang basicnya adalah pertama perawatan dasar. Perawatan dasar ya seperti halnya burung murai yang lain itu wajib dijemur, Ya. ya kan. Terus di treatment mandi. Mandi Keramba itu wajib kita. wajib itu ya? Wajib. Wajib. Jadi burung nggak yang bisa nanti main semprot itu aja dengan Iya. saya. Harus mandi benar di keramba. harus mandi di keramba wajib. Karena ketika kita lomba itu syarat wajibnya burung itu mandi keramba. Tapi itu pun sesuai dengan karakter murainya. Ada yang nggak mau, memang nggak mau, kita nggak bisa paksa, Om. Iya. Dan kita report atau lapor ke yang pemiliknya. Ini burung ini nggak mau nih mandi keramba. Terus maunya gimana, Pak? Kita coba lagi ya. Coba. Ternyata dia nggak mau juga ya kita kasih cepuk, Om. Itu Cepu yang gede option B. Iya. Iya. Itu ada yang seperti itu burung. Iya. Memang nggak mau Oh, di berarti keramba. gini, sorry, gua kepotong dulu ya. Agak mundur dikit. Iya. Jadi sebelum mereka sekolah bener di sini, berarti lu amatin dulu dong burungnya. Misalnya lu mau dibawa sini, kan lu harus pelajarin karakternya dulu sebelum lu melakukan tahapan berikutnya. Atau memang udah ikutin basic yang lu standarin aja? Iya, jadi karakternya itu dipelajari ketika dia masuk. Iya, makanya masuk itu lu pelajarin. Iya, jadi kita kasih treatment kita dulu. Oh, kasih treatment, Nah, dia berarti kita laporan dulu, gitu ya? kalau misalkan dia nggak mau, ya kita lapor ke pemiliknya. Nih Om seperti ini, mau gimana? Jadi kan bisa Iya. kembalikan ke yang pemiliknya. Sama ketika kita sekolah ya, kita punya Iya. kurikulum sekolah, kita harus ngikutin juga. Betul. Seperti ini, ternyata anaknya maunya seperti ini, ya udah Iya. kita harus ngikutin Iya, maunya iya, kan. iya, Kita nggak iya, bisa iya. ngikutin mau kita. Iya. Nah itu treatment dasar Om, jadi perawatan dasar, mandi, jemur ya kan, terus makan hariannya, Wow. terus extra foodingnya kayak jangkrik, kroto ya kan, terus yang lain-lainnya, vitamin juga kita sediakan, ada Iya. vitamin khusus untuk yang Dan kebersihan penting ya burung ini. penting. Nah itu tiap hari itu karpetnya dibersihin. Iya. Nah, Dan gue juga heran nih, satu pertanyaan gue ini dari pertanyaan gue pribadi ya, terserah lo mau nanya. Gue nanya, kenapa dikarpetin sih? jadi gini Om, karpet itu fungsinya biar nggak ngotorin dasarnya. Jadi Iya. temboknya itu di bawah kan ada kayak jeruji-jerujinya Iya. itu. Nah itu Iya. biar nggak kotoran itu nggak nempel di situ. Oh. Ketika kita bersihin kotorannya, tinggal tarik karpetnya, tinggal bersihin. Iya, karena gue tuh karpetin kan orang menciptakan ini kan sebuah itu ternyata ya karena kebersihan juga lah Kebersihan. ya. Dan mudah bersihin Mudah bersihkannya juga. dan nggak ngerusak tatakannya juga kan. Terus Nanti ngerusak yang bawah juga. itu pertanyaan gue pribadi. Nah, apa namanya? Sebelumnya kita sempat ngomong bahwa ada masteran dulu yang memancing bunyi-bunyian ini untuk ditiru oleh si murai ini. Iya. Lu ngomong tadi adalah ini gurunya, gitu ya. Kita Iya. ngomong ini gurunya Iya. nih, banyak ada 20 yang gurunya. Iya, iya. Ya, lu pilih nggak jenis burung itu? Iya, iya. Jadi itu masuk nanti tahapan yang kedua tuh. Oh, iya, Tahapan yang kedua. kedua tadi fase yang pertama perawatan dasar ya. Ini Dasar nanti, sorry, kalau menurut gua tadi yang lu kasih tahu, dasar itu adalah ya treatment yang biasa di sini. Basic, Jadi ya. biasa basic yang Iya. mulai dari vitamin, makannya, kebersihannya dan Jemur, kebiasaan segala dijemur macam. Iya. itunya. Kedua baru pengenalan suara. ya, pengenalan suara master, namanya sekolah mastering itu kan utamanya di situ. Iya. Nah, itu ada di tahapan kedua. Iya. Jadi kita pilih burung-burung masteran yang memang sesuai dengan permintaan Oh, bisa selera juga permintaan. pasar atau ya tren. Tren yang saat ini di lomba seperti apa? Tipenya roll tembak misalkan dengan variasi cenderung tajam. Iya. Nah, saya udah sediain semua nih, Om. Iya, Saya iya. memang ngikutin tren. Jadi tren yang saat ini berlaku kan tipenya roll tembak. Makanya saya siapin burung-burung masteran itu yang mengikuti tren itu. Pakemnya Oke, itu roll pakem. tembak. Jadi saya siapkan itu ada 3 fase untuk pemasteran, Om. Iya. Yang pertama 1 minggu sampai 2 minggu Iya. awal dia masuk itu saya master dengan burung-burung yang tipenya roll. Wow. Seperti kolibri, konin, rio-rio. Iya. Ya terus ada itu red siskin Iya. dan teman-temannya yang tipenya ngerol. Jadi Ya. untuk basicnya itu dulu. Itu dulu. Mereka kuasai dulu, itu biasanya 3 minggu masuk Om sampai Oh, masuk sebulan. tuh. Jadi Masuk. dia didampingin terus. Didampingin terus. Ya. Nah setelah itu ganti Om, masuk tahap 2. Oh, dengan burung yang Yang lain. tipenya durasi, jadi panjang. Yang panjang. Tipenya ngerol. Yang masterannya panjang. Oh, yang panjang ngerol. Wow. Setelah dia kuasai 2 sampai 3 minggu sampai 1 bulan paling lama, Ya.
Nah itu kita ganti lagi, kita roll. Ya. Baru kita isi dengan suara-suara yang tembak yang tipe kasar. Ya. Kayak misalkan cucak jenggot, Ya. ya kan, terus kapas tembak, Ya. cililin dan lain-lain gitu. Nah itu jadi lengkap tuh tiga variasi itu. Nah setelah melewati fase yang 3 tadi, kita kumpulin bareng. Ngingetin lagi Om. Oke. Ngingetin lagi pelajarannya. Iya. Jadi mereka udah tangkap nih pelajaran yang Iya. ini. Jadi diulang lagi, ingetin lagi. Itu kalau misalnya yang murid baru nih, Murid baru, misalnya ada 5 burung baru, Ah, itu 5-5-nya langsung sekaligus atau satu-satu lu dampingin lu? sekaligus. Sekaligus. 5-5-nya barengan. Kalau Ya, 5-5-nya barengan. ya beda lagi. Kita, Beda lagi. Beda lagi. Beda lagi. Oke. Nanti kan sebelahnya ditata Om. Di sebelahnya dia Ya. tuh burung yang ini. Di sebelahnya dia burung yang ini. Iya. Kan diselang-seling. Nanti kita demokan lah ininya, Iya, apa iya. namanya, Iya, cara iya. masternya. Cara gimana. masternya. Nah, Nah, ada. apa namanya? Ini kan menurut gue ya, ini kan nggak ada bukunya, gitu. Nggak ada bukunya pelajaran ini kan. Lu niat banget neliti ini ya? Atau karena kebiasaan aja jadi? Karena hobi Om. Hobi ya? Karena hobi, terus saya juga kan emang seneng apa ngulik-ngulik lah. Saya ngulik-ngulik, seneng apa nyoba-nyoba Berarti gitu. kalau merasa bahwa uji coba lu ini, lu berani tawarkan ke umum lah kasarnya. Ya, gitu. ketika kita sudah merasa firm, dikonfront dengan yang permintaan luar seperti ini, kita coba tawarkan ke teman-teman. Saya punya formula seperti ini loh, diterima apa enggak gitu. Saya punya teknik seperti ini, teman-teman terima apa enggak. Dan ternyata Antusias. ya mereka lihat hasil saya yang Iya. udah saya bawa keluar, saya bawa ke lapangan, saya bawa ke lomba. Dan nyatanya memang juara burung-burung saya, ya mereka banyak yang tertarik Iya. gitu. Udah Pak saya sekolahin murid saya di situ gitu kan. Terus lihat masteran saya pada bingung. Masterannya begini semua katanya, ngeri-ngeri katanya. Masteran aja harganya udah gila sendiri ya. Harga yang biasa jadi luar biasa karena jadi masteran. Ya kan? Nah, Iya. ini kan kalau di Murah ini ya, terus terang secara pribadi juga, gua ngelihat banyak banget jenisnya. Di Pulau Sumatera aja setiap provinsi itu beda-beda kan, orang dari Medan, Beda-beda, ini ya? Aceh, ini Lampung, ini Riau, ini Bengkulu, Iya. ini Jambi, itu kan jadi beda-beda. Sebetulnya yang membedakan apa sih? Ataukah semua sebetulnya bagus atau memang ada trust sendiri yang cukup bagus? Soalnya orang selalu ngomong Medan. Iya, jadi gini, masing-masing daerah di Pulau Sumatera khususnya ya itu memang sejarahnya adalah penghasil burung-burung atau tempat berkembang Ya. biaknya burung-burung murai batu. Murai Ya. batu. Murai batu itu macam-macam jenisnya Om. Dari mulai paling ujung di utara itu kan Ya. Pulau Sabang ya. Iya, Sabang. Itu ada murai Sabang juga dan terkenal dengan kualitas ketika dilombakan itu gayanya dia sujud ya kan. Oh, yang begini, gendut gitu ya. dia ngotot ya, Ya. suaranya juga melengking bagus. Nah, ekornya panjang. Ya, Sabang. Nah, kedua agak turun sedikit ke Sumatera Barat, ya. Pasaman. Ya. Ya kan, Pasaman ekornya lengkung, terus tipenya agak begini, Ya. cagak. Variasi suaranya bagus, tajam-tajam dan fighternya bagus. Turun sedikit nanti ke daerah Sumatera Selatan, ke Lahat, ya kan, terus ke Lahat, minggir ya. ke Jambi. Ya kan. Jambi, Nah kalau mau Lampung. sampai nanti ke Lampung itu masing-masing daerah punya karakteristik murai-murai yang berbeda-beda. Beda-beda. Kualitasnya juga ya tidak bisa kita bilang murai Lampung lebih bagus, Ya. murai Aceh lebih bagus, murai Jambi lebih bagus. Relatif sebenarnya Relatif, ketika kita mengolahnya lagi sih Ya, kalau ya. yang saya alami. Kita juga punya ada murai Jambi, murai Pasaman, Lahat juga ada, yang Ya. Silangan juga ada, yang sudah diternak maksudnya. Tapi orang memang selalu nyebutnya Murai kalau itu ya Medan. kan? Medan. Tapi sebetulnya nggak juga lah ya. Karena lu Iya. pengalaman juga ini lagi nanganin yang dari Yang dari Jambi ada, Jambi yang nih. dari Kerinci itu ada. Tapi juara aja kan. Juara-juara. Juara aja ya. Nah, kita punya murai dari Lahat juga ada. Dari Lahat. Juara juga sama. Iya. Tapi emang teman-teman Kicomania umumnya ya orang-orang awam secara umum menganggap murai batu itu ya Medan. Medan gitu. Pokoknya Medan Sebetulnya, aja ya. orang ada. Kecuali karakteristik yang agak beda mungkin Kalimantan ya. Kalimantan Borneo teman-teman Borneo. bisa bilang. Murai Borneo. Ada avatar segala itu apa. Iya. Macam-macam Om jenisnya Om. Macam-macam Jadi jenisnya. Ada avatar. Lagi film Avatar kapan dia udah nonton Avatar. iya. Jadi apa namanya itulah ya dalam artian
sebetulnya dari manapun bisa kita olah, tergantung Iya. memang karakter burungnya itu dan cara mentreatment burung itu untuk Iya. menjadi juara. mentreatment dan memaksimalkan potensi dia. Potensi dia. Gitu. Ya kalau misalkan tadi mulai dari Sabang, dia punya karakteristik Iya. yang dia neken, Iya. sujud gitu gayanya, variasinya bagus, ekornya Iya. panjang. Ya berarti Iya. kita harus mentreatment gimana caranya memaksimalkan karakteristik dia. Ya. Murai Jambi kayak ini yang punya saya punya itu fighter sekali Om. Iya. Dan dia cerdas. Ah, Cerdas isi burung juga. masran apa cepat masuknya. Nah itu di lapangan pun gayanya dia bagus, sujud juga, terus dia neken juga. Iya. Cuman memang kurangnya dia adalah ekornya kurang panjang. Oh, jadi keindahan juga jadi pengaruh juga ya. Ya selera ini masing-masing orang beda-beda. Selera Terus ada juri. lagi murai Lampung, burungnya kecil, ramping, Ya. ya. Cuman fighter sekali dia. Iya, iya. Murai Lampung itu fighter sekali dan banyak juga yang sudah juara-juara nasional. Iya, di Lampung. berarti orang aja nyebutnya Medan itu padahal bisa dari mana aja. Secara umum memang kalau dilihat dari sejarahnya Murai Batu dulu memang yang apa namanya brokernya di Sumatera, Di Sumatera orang ada di Medan, Sumatera orang Utara. nyebutnya Medan gitu aja, Iya. Medan selalu Medan. Dan orang luar dari Singapura, Malaysia pun ketika ngambil murai dari Indonesia lewatnya Medan. Medan gitu. Iya, makanya terkadang murai Medan gitu. Orang Medan. Nah, apa namanya setelah pengalaman lu banyak ini, terus pernah juara juga. Nah, gua tuh kadang jadi pertanyaan, bener nggak sih sampai ratusan juta tuh? Harganya Om. Takutnya Harganya. goreng-gorengan aja, paham sama paham gitu loh. Makanya gue harus nanya langsung. Waktu itu gue sempet nanya juga soal burung perkutut. Itu pelakunya kan. Nah ini pelakunya nih, gue nanya pelakunya nih. Bener sampai ratusan gitu. Bener Om, kalau memang apa Juara, dan kelasnya kelas nasional memang harganya pasti mahal. ya. Pasti mahal dan itu sudah dibuktikan kalau mungkin teman-teman mau nyari di FB juga ada itu waktu zaman pandemik tahun lalu itu ada teman saya dari Cilegon. Nah, Teman saya ya, saya juga pernah sih ini. Iya. Teman saya nah, di termasuk harga yang bombastis sekali, Iya. 275 juta itu real Om. real. Bukan bohong-bohongan, itu ceknya diupload semua di Iya. FB, ada semua bukti transfer sampai masuk ke rekening. Nah kalau pengalaman lu sendiri berapa ratus juta? Aduh, saya sih alhamdulillah masih seratusan lah. Ratusan pernah ya? Pernah. Itu rutin atau memang ketika lu mendapat juara dan jadi fantastis? Proses Om. Proses, Jadi ya? tidak apa namanya langsung serta-merta burung kita juara di harga sekian Oh, dan enggak. balik lagi ke hoki sebetulnya. Oke. Tapi hoki itu kita dapatkan ketika proses yang panjang itu kita lalui Itu dulu. lalui dulu. Ya, dia harus juara dulu di level Level tertentu lakberan lah. nasional lah ya. Mulai dari bawah Om, Ya. dari Tarkam lah, antar kampung Ya, dulu antar kita kampung, harus iya. juara dulu. Baru naik Naik. tingkat lokal daerah lah. Terus naik tingkat nasional kan. Ya. Lalu internasional. Nah, ketika sudah Internasional. Oh enggak, Om. Enggak, nasional aja kan. Nasional aja. Nah, ketika sudah juara nasional itu harga burung tersebut ketika juara ya pasti bombastis lah. Bombastis ya. Iya. Baru takutnya goreng-gorengan, ya kan, kaleng-kaleng. Tapi kalau yang pengalamannya udah ngomong kan kita nggak mungkin bohong ya. Iya, itu ada tuh pialanya semua tuh. Pialanya Yang ada di nasional sini tuh banyak ada ya. tuh. Nah, Ada semua. harapan lu ke depan untuk sekolah Murai Batu ini apa? Ya, Yang ingin lu capai apa sih sebenarnya? ya jadi gini untuk saya pribadi harapan saya untuk sekolahan murai batu Nah, ya menghasilkan burung-burung murai dengan suara standar yang bagus Om. iya. Tapi sesuai dengan standar yang ada di standar lomba ya, lomba Ya. lomba di kita pakemnya harus sesuaikan dengan itu. Nah, bagus dan tidaknya kan itu relatif. Iya. Tapi kalau menurut saya yang sudah punya pengalaman di level nasional ya bagusnya seperti yang saya tawarkan. Iya, yang tawarkan Iya. yang terbaik lah saat ini. Ya, jadi Karena kan tipe- berkembang lagi kan tiba-tiba akan berkembang ada, iya. lagi, nanti pakemnya pun akan berubah, terus berkembang, meningkat lah, Ya. lebih bagus. Untuk sementara ini yang berlaku di nasional ya seperti yang saya tawarkan ke teman-teman, Ya. materi isiannya seperti ini, Ya. tipe-tipe seperti ini. Nah, nanti kembali lagi kepada si burung tersebut, Om. Kembali ke Penerimaannya karakter. Nah, dia, Oke. gitu. Ada nggak trik untuk pemula? Ya. Orang kan banyak nih mau murai kayak gue sendiri, gue pengen punya murai, cuma gue pikir kalau ngelawannya susah gitu loh. Tapi paling tidak, maksud gue untuk orang yang tiba-tiba suka itu harus hati-hati. Kadang-kadang orang udah Ya. cuma sekedar bosenan gitu. Iya. Ada nggak nasihat untuk orang yang musiman nih?
Iya, jadi gini Om, saran untuk teman-teman kicau mania pemula, kalau mau dapat murai batu yang bagus, datanglah ke peternak-peternak murai yang kredibel, Iya. yang bagus, atau ke teman-teman pemain murai batu yang memang dia punya track record yang bagus. Iya. Nah, biasanya rekomendasi dari mereka, hasil-hasil karya, hasil-hasil ternakan dari peternak-peternak yang bagus, itu umumnya anakannya bagus-bagus. Yang lu ngomong tadi, pernah kita ngobrol tadi Iya. bahwa indukan ini yakin nggak sih menghasilkan dengan yang bagus? Ya, itu terah itu mempengaruhi Om. Terah, itu pengaruh ya? Iya kan bibit bobot. Bibit bobot. Itu Di pasti. burung gua juga kayak Sama. gitu. Sama. Sama ya, saya alami sama persis. Sama ya? Teman-teman, beberapa teman-teman saya di sini juga sering alami Om. Iya, iya. Jadi memang indukan ini bagus, anaknya kalau kita garap dengan bagus, itu 50% kita udah pegang Om. 50%. Iya, tinggal 50% lagi perawatan kita. Jadi sekolahnya. Ya, itu perawatan terah harian. keberapa bisa lu identifikasi bahwa oh ini terah ini sampai sekian gitu. Ada nggak? Nggak bisa ditebak. Nggak bisa. Biasanya kita lihat dari katurangan. Katurangan tuh penampakan fisiknya dia ketika dia masih trotol, masih anak ya. Oh dari anakan Kita lihat dari ciri fisik paruh pertama, kita lihat dari paruh. Kedua tuh mata. Oh. Nah, ketika mata udah kelihatan paruhnya seperti ini, paruh biasanya yang bagus, yang lurus, agak tebal, lancip. Itu masing-masing punya karakter. Nanti dia pembawaan suaranya seperti apa. Oh, pengaruh Terus- dari fisik lah ya. Ya dari fisik. Terus mata, matanya belok nih. Itu yang standar lah. Ya. Belok itu berarti kan dia fighter, menandakan dia fighternya tinggi. Oke, oke. Terus turun ke kepala, model kepala. Ada yang teman-teman yang sudah biasa umum Ya. menerka atau menebak, ini burung pinter. Ya. Itu ada ciri-cirinya Om, Betul. ciri-ciri khususnya biasanya. Emang pengalaman sih. Pengalaman. Yang gitu ya. Kita nggak bisa ini yang kayak gini kita ceritain ke orang awam, mereka bingung. Om. Bingung. Jadi paling tidak ya paling aman membeli yang memang peternak yang memang sudah diakuin lah ya. Sudah diakui, sudah Ya. teman-teman kecamania mengakui dia sebagai Ah, peternak yang bagus, peternak hasilnya bagus. sudah juara di lapangan dan anaknya bagus-bagus lah. Insya Allah pasti Gitu, itu insya ya. Allah, recommended dan terjamin. Dan memang harus sabar sih burung ini perawatannya itu ya. Iya, 50%-nya lagi perawatan. Tapi emang kalau gue ngeliat dari zaman gue SMA lah mulai mengenal burung itu ada temen gue yang pelihara murai gitu, dan ternyata kalau gue ngeliat harganya dari 30 tahun lalu ke sekarang itu standar. Stabil. Bukan standar, stabil. Lah saya ya naik yang ngikutin itu aja. Benar nggak ya? Nggak pernah turun yang kayak musiman ya. Gue ngomongin musiman kayak burung lovebird itu kan Kenari. tinggi tiba-tiba jatuh. Kenari juga tiba-tiba banyak orang ini turun. Tapi ya itu tadi karena lombanya sih ya kalau menurut gue ya. Banyak faktor yang mempengaruhi murai itu harganya stabil loh. Ya. Walaupun sekarang peternak udah banyak nih, Udah banyak. harganya tetap aja. Tetap ada stabil. Iya. Karena pertama murai itu kan endemik Indonesia. Iya. Endemik Indonesia yang punya selera, maksudnya selera itu dari daya tarik yang Iya. tinggi Om. Jadi memang dia perawatannya susah, Iya. penangkarnya juga tidak mudah, Nggak dan mudah. cost Betul. biaya untuk menangkarkannya juga tinggi, perawatannya juga, sekolah. Jodohin aja bisa mati yang cewek ya kalau Iya. kalau nggak cocok. Itu Udah yang rugi berapa juta tuh. Oke, thank you. Ilmu yang udah dikasih dan buat teman-teman kicomania yang mau udah punya burung telanan dan dibawa ke sini. Bisa ada jaminannya ya kan. Tapi alhamdulillah selama ini lancar ya. Alhamdulillah, insya Allah teman-teman yang udah berapa kali kemari punya problem di burungnya, coba nanti ditangani sama tim kita, sama teman-teman kita. Sudah dia lewat berapa bulan, nih hasilnya seperti ini. Oh alhamdulillah katanya bagus, ya diterima. Ya, diterima. Nanti jangan lupa komen, kita kasih linknya ya. Kalau mau ini. Thank you ya bro, sukses ya. Yo, makasih Kapan-kapan banyak. gue ngobrol ke tempat ternak ya. Ternakan, siap. Wah, banyak Oke, banget itu siap, burung siap. ekor panjang. Thank you, assalamualaikum. Makasih, waalaikumsalam. Enggak. Cek.
itu juri. Anggala. Shit. Tuh, gereja. Nanggala. Tuh, panjang kali buangannya. Shit. Nanggala. Shit. Susah dia kalau suruh ngukluk susah jar, nggak bisa ngukluk. Tuh, isian tetap. Shit, shit, shit. Makanya kebangetan saat kemarin Hai, sikatan londo. Ah, mampus. Shit, shit, shit. Suara apa konin? Oh iya loh. Cek. Suara aneh. Iya loh. Cek.